Peristiwa tragis terjadi di Medan, Sumatera Utara, ketika seorang pria bernama Agus Herbin Tambunan nekat menghabisi nyawa istrinya, Hertalina Simanjuntak, saat korban tengah bernyanyi lagu rohani. Agus menyerang istrinya dengan pisau dapur, menikamnya hingga Hertalina tewas bersimbah darah. Setelah kejadian, aparat kepolisian segera menangkap Agus untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hertalina yang berlumuran darah sempat dilarikan ke RS Cefani di Kabupaten Sergai, namun nyawanya tidak tertolong. Selanjutnya, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi untuk dilakukan visum. Peristiwa tragis ini terjadi saat korban bersama keluarga sedang karaokean live Facebook di rumahnya yang terletak di Dusun 8 Potean, Desa Sukadamai, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumut, pada Sabtu, 2 November 2024, malam. Kasat Reskrim Polres Sergai, AKP Doni P. Simatupang menjelaskan, insiden tersebut terjadi sekira pukul 21 WIB saat korban bersama keluarga sedang asyik karaokean sambil live Facebook di rumahnya. Tiba-tiba, pelaku datang pelan-pelan dan langsung menyerang korban dengan pisau dari belakang dan menusukkannya berkali-kali. Pelaku berhasil ditangkap dari persembunyiannya di Desa Pon, Kecamatan Seibamban, Sergai, pada Minggu, 3 November 2024, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini, tersangka Agus telah ditahan di Mapolres Sergai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara, untuk motifnya, penyidik masih mendalami. Motifnya adalah cemburu. Tersangka merasa bahwa korban HS masih sering berhubungan dengan mantan suaminya, ungkap AKP Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Julius, sahabat Unriva, sahabat Bamtri, kembali lagi Unriva menampol pol. Dan Unriva akan mereaction satu video yang sangat viral tentang peristiwa yang sangat memilukan, menyedihkan, dan ini membuat saya kurang nyenyak tidur karena ini peristiwa yang saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri dan ini sangat mengganggu saya ya. Tapi sebelumnya teman-teman, mari kita dengarkan dulu intro dari YouTube Unriva menampol untuk sahabat Bamtri, sahabat Julius, dan sahabat Unriva. Ini dia intronya. Ya, seperti biasa Unriva akan mereaction apapun yang berbau teologi, kristologi, dan islamologi, dan apapun yang berkaitan dengan keagamaan. Tetapi belajar dari kasus-kasus yang pernah ada, kita akan mempertanyakan bagaimana solusi dan juga parameter keagamaan terkait kasus yang akan kita bahas kali ini bersama Unriva. Pol. Menampol maksudnya. Baik. Ada satu peristiwa yang membuat saya tidak nyenyak tidur dan menghilangkan mood saya sampai-sampai makan gak enak, tidur gak nyenyak, dan saya kepikiran terus karena saya gak sengaja lihat dan saya menyesal melihatnya teman-teman. Saya sebagai seorang perempuan yang kalau orang Padang bilang tuh wah lemah darah ya istilahnya tuh, kayak kalau lihat tragedi kejahatan di depan mata tuh kayak terganggu banget. Saya harus melihat sebuah penikaman yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri dan itu live di Facebook dan aku lihat banget guys. Dan aku nggak bisa lihat ketika ada seorang yang lagi happy tiba-tiba berubah karena ada musibah yang dia alami. Sama seperti aku selalu skip video-video kejam ya, kayak video-video kecelakaan itu aku nggak bisa. Mental aku tuh terganggu karena aku tuh nggak nyaman dengan adanya tragedi-tragedi begitu. Dan ini juga aku alami ketika nonton FVP tentang saudara-saudara kita yang ada di Yerusalem sana atau di Palestina sana. Kenapa? Buat aku tuh kayak ya Allah ya Rabbi, aku hanya bisa berdoa dan nggak mau melihat kezoliman yang terjadi kepada mereka karena rasa marah, murka, sakit hati itu ada di dalam dada aku sampai aku terganggu. Itu mungkin karena aku agak labil ya, atau ya maklumlah dalam masa pertumbuhan teman-teman ya, jadi terkadang tuh agak sedikit labil gitu ya, lemah banget gitu ya. Padahal mental aku sebenarnya nggak selemah itu. Cuman kalau orang lain yang tersakiti itu kayak aku tuh geram banget. Andai saya ini adalah Wonder Woman, saya pentungin tuh pakai palu tok 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 tok
waktu orang-orang jahat di dunia ini ya. Tapi orang-orang jahat itu ada. Oke, by the way, apa sih yang ingin aku angkat dan aku reaction dan apa sih kaitannya dengan agama-agama di dunia ini? Ini dia ya. Bismillahirrahmanirrahim, agak sedikit memilukan tetapi ini yang terjadi dan ini viral teman-teman dan ini agak sedikit mengganggu aku. Oke, kita baca. Kronologi lengkap tewasnya Hertalina, istri yang ditikam suami saat asik nyanyi rohani di live Facebook. Mungkin teman-teman akan berpikir, wah nyanyi rohani, masa lagi nyanyi rohani nggak dibantuin Tuhannya tapi terselamatkan. Teman-teman kita nggak bahas itu ya, aku nggak sepicik itu berpikirnya. Tapi ada hal yang lebih krusial yang ingin aku bahas terkait tentang kronologi ini dan ini kita jadikan sebagai acuan dari pembelajaran ya atau pengkajian kemudian penggalian ilmu dan disclaim kita tidak membahas bagaimana lebih dalam terkait tentang rumah tangga si kakak ini tapi kita lebih ke mengambil hikmah dari apa yang terjadi atau menjadikan ini sebagai pembelajaran. Oke, Markica, mari kita baca. Kronologi lengkap tewasnya Hertalina, istri yang ditikam suami saat asik nyanyi rohani di live Facebook. Bangkapost.com simak. Inilah kronologi lengkap seorang istri yang tewas ditikam suaminya sendiri saat bernyanyi lagu rohani di live Facebook. Hertalina Simanjuntak tewas bersimbah darah usai ditusuk berkali-kali oleh Agus Herbin Tambunan. Nih kalau ada aku di situ udah aku pentung nih orang ya dengan menggunakan pisau dapur. Padahal saat itu Hertalina sedang melakukan live streaming Facebook sembari menyanyikan lagu dan nyanyi lagu rohani teman-teman. Apakah ini mereka termasuk mati syahid nggak ya? Maksudnya martir nggak sih? Kalau dalam Islam kan kalau dalam rangka keagamaan lagi sholat, lagi sholawat, terus meningsoy, itu insya Allah syahid ya, karena meninggal dalam keadaan beribadah. Tapi kalau dalam iman Kristiani ada istilah mati martir nggak sih? Aku nggak tahu ya, tapi bukan itu poin yang ingin aku bahas. Ia kemudian sempat dilarikan ke rumah sakit Cevani di Kabupaten Sergai, namun nyawanya tidak tertolong. Selanjutnya jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara Tebing Tinggi untuk dilakukan visum et repertum VIR. VIR. Sorry ya kalau aku salah ya. Peristiwa tragis ini terjadi saat korban bersama keluarga sedang karaokean live Facebook di rumahnya yang terletak di Dusun Potean, Desa Sukadamai, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang, Bedagai, Sergai, Sumatera Utara pada Sabtu tanggal 2 bulan 11 2024 malam. Kasat Reskrim Polres Sergai AKBP Doni P. Simatupang menjelaskan insiden itu terjadi sekitar pukul 21 saat korban bersama keluarga sedang asik karaokean sambil live Facebook di rumahnya. Aku udah cocok ya jadi penyiar berita ya. Nah, ini adalah berita yang ingin aku angkat sebagai landasan berpikir penggalian ilmu di mana ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari aku sebagai pendiskusi lintas iman yang spesifik selalu berdiskusi dengan umat Kristiani. Tahu kan syubhat dari umat Kristiani yang mengatakan agama Islam mah kawin cerai kan begitu ya, padahal kan tidak begitu. Walaupun memang banyak umat Islam yang bercerai, tetapi bukan berarti Islam mengajarkan bercerai, teman-teman. Tapi tahu sendiri kan para Polycarpus Polemikus Kristen selalu membawa syubhat ke hadapan kita umat Islam. Dengan kasus ini ada beberapa pertanyaan yang ingin aku ajukan. Yang pertama adalah seandainya kakak ini dibawa ke rumah sakit lalu dia selamat, apakah dia boleh minta cerai kepada suaminya? Apakah dia boleh berpisah dengan suaminya? Dan itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dan bagaimana dengan kondisi suaminya sebagai seorang Kristen? Apakah dia tetap masuk surga papa? Atau apakah dia masuk neraka jahanam? Nah, ini menjadi pertanyaan. Tapi aku tidak fokus di pertanyaan kedua. Aku lebih fokus di pertanyaan pertama. Karena aku seorang wanita, woman support woman. Maka aku ingin bertanya bagaimana sih hukum di Kristen terkait perceraian? Maka yang boleh menjawabnya adalah pendeta. Mari kita dengarkan teman-teman. Salah satu pendeta cantik sekali, luar biasa, bernama Pendeta Henny Christianus menjawab di konten beliau yang berjudul Perceraian Part 1 di mana di sini dituliskan menurut Alkitab apakah boleh bercerai dalam Kristen dan mari kita simak video berikut ini. Perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Dari Markus 10 ayat 1-12 kita bisa tahu bahwa Yesus menyampaikan bahwa Tuhan mendesain pernikahan itu cuma one way. Tidak ada turning back. Tidak bisa di-refund, tidak bisa dibatalkan. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tuhan tidak menghendaki perceraian. Bahkan dikatakan barang siapa menceraikan suaminya atau istrinya dan kemudian menikah lagi, mereka hidup dalam perzinahan. Di ayat yang ke-7 dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ironis sekali kalau dalam beberapa pernikahan yang saya konselingkan, justru orang tua dari pihak suami atau istrilah yang menyarankan agar anak-anak mereka bercerai. Justru orang tua dari pihak suami atau istri yang menjauhkan atau memisahkan pasangan yang sudah menikah. Padahal firman Tuhan jelas, ketika menikah, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dikatakan mereka bukan lagi dua tetapi satu ketika suami dan istri menikah di dalam Tuhan. Di hadapan Tuhan kita bukan dua, tapi satu. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bukannya ayat ini bicara soal anak harus ninggalin orang tua. Tidak peduli lagi, bukan begitu. Tapi artinya begini, orang tua artinya harus hands off. Membiarkan anak mereka membangun rumah tangganya. Mertua harusnya tidak ikut campur tangan dalam pernikahan anak-anak mereka. Ada seorang istri hamba Tuhan yang cerita kepada saya bahwa mertua perempuannya justru yang menyuruh anak laki-lakinya untuk mengusir istrinya dari rumah. Bayangkan. Bahkan ada orang tua yang menyuruh anaknya meninggalkan suaminya. Sudah beberapa konseling yang saya tangani, justru ironis orang tua yang memisahkan anak-anak mereka yang sudah menikah. Mari ketahuilah kebenaran firman Tuhan bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kita akan berurusan dengan Tuhan apabila kita coba-coba menceraikan apa yang Dia persatukan. Sama seperti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kalau dengan alasan pelayanan, panggilan, kita meninggalkan istri dan anak-anak kita atau sebaliknya meninggalkan suami dan anak-anak demi mengikuti visi katanya yang dari Tuhan, saya tidak percaya. Karena saya percaya bahwa panggilan dari Tuhan tidak akan memisahkan apa yang Dia persatukan. Sejak awal dunia Yesus katakan, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu, mereka akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan keduanya menjadi satu daging. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi apakah perceraian diizinkan oleh Tuhan? Yesus bilang tidak. Ada satu kali Oke, seorang itu ibu jawabannya bertanya teman-teman kepada ya, saya, jelas Bu ya. Heni, Kita dengarkan ya saya waktu menikah. dari Pendeta Heni Kristianus tidak boleh bercerai. Fix, Kristen tidak boleh bercerai. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan kasus yang terjadi ini? Ketika ada seorang suami psikopat, ya kan, melakukan KDRT terhadap istrinya, dan ternyata istrinya sembuh, habis ditusuk, dia boleh nggak bercerai gitu? Saya nggak tahu ya. Tapi ya sudah, tapi kita bahas realitas aja teman-teman ya. Terkadang gini ya, agama Islam itu kan agama yang relevan, agama yang sesuai dengan kenyataan dan realitas. Di mana agama Islam ini adalah agama yang datang solusinya ketika permasalahan itu bahkan belum ada. Tahu sendiri kan, aturan-aturan Islam itu hadir dari Nabi Muhammad SAW sebelum permasalahan itu dialami oleh umat Islam. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman di sini, kita harus realistis ya, di mana memang terjadi kondisi seperti ini, di mana perceraian itu terjadi juga by the way. Tetapi kalau ada satu pertanyaan lagi, bagaimana kalau
suaminya berjoni ya. Apakah boleh mereka bercerai? Maka kita dengarkan lagi oleh Pendeta Henny Kristianus teman-teman ya. Eee, kita dengarkan dulu, ini juga pertanyaannya sama dari pihak orang Kristen sendiri, kita coba dengarkan. Gimana nih kalau seandainya suaminya berjoni atau istrinya berjoni, boleh nggak cerai? Mari kita lihat teman-teman videonya, teman-teman yang ada di YouTube. Ini dia video terkait. Nah nih Pastor, aku pengen bacain dulu nih sebelumnya ya di Matius 19 ayat 9 ya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, nah itu kan berarti kan artinya boleh dong Pastor, untuk bercerai karena zina. Nah, orang tuh paling hafal ayat ini. Matius 19 ayat 9. Padahal harusnya kita baca dari ayat 3. Yuk kita bahas yuk. Boleh nggak menceraikan pasangan yang berzina? Saya jawab tidak boleh. Ayo kita baca. Matius 19 ayat 3. Maka datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus ya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Berarti termasuk di dalamnya berzina dong. My God, tahu kan jawabannya menurut Pendeta Henny? Apapun alasannya tidak boleh bercerai. Mau ditusuk kek, mau suaminya berjoni kek, mau apapun yang terjadi kek, bumi pecah belah kek, hancur kek, tidak boleh bercerai. Kenapa aku jadi ini ya? Tidak boleh pokoknya mereka bercerai. Inilah teman-teman. Nah lalu apa solusinya? Sementara realitas konkret yang ada di dunia ini menunjukkan bahwa banyak perempuan menjadi korban dari KDRT sendiri. Mari kita dengarkan kembali. Mari simak apa yang disampaikan pendeta ini supaya orang Kristen tahu kalau kalian tuh tidak boleh cerai, guys. Dan pertanyaannya muncul, kalau yang udah terlanjur cerai gimana dong? Masuk neraka atau masuk surga? Ayo kita simak lagi. Ya. Nah, Yesus jawab di ayat keempat. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, ayat ke-6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah kalau kita lihat dari pertanyaan orang Farisi kepada Yesus adalah, boleh nggak cerain istrinya dengan alasan apa aja? Termasuk karena berzina dong, ya kan? Yesus jawab apa? Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berarti sebenarnya nggak boleh dong. Sebenarnya nggak boleh, tapi mari kita lihat. Matius 19 ayat 7 bilang gini. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi sudah dapat jawabannya teman-teman di YouTube ya, bahwa apapun yang terjadi baik runtuh sekalipun, umat Kristen yang perempuan tidak boleh minta cerai kepada suaminya walau digebuk sekalipun dan ditusuk berkali-kali, mereka tidak boleh cerai. Oh my God, kebayang gak sih kalian harus hidup sampai meningsoy dengan laki-laki psikopat? Gimana nih kalau laki-lakinya psikopat, coba dia main hantam atas hantam bawah, tusuk. Oh my God, kasihan banget ya umat Kristen yang perempuan ya. Ya mungkin ini yang disebut dengan definisi the real pikul salib ya teman-teman ya. Ya mereka ada istilah pikul salib. Mereka harus menderita di dunia karena itu kasih karunia mungkin dari Tuhan mereka ya. Tapi ya emang itu ada ayatnya di dalam kitab Efesus kalau tidak salah. Tapi bukan itu yang mau saya bahas. Tapi bagaimana kalau kita lihat realitas teman-teman. Mari kita lihat realitas yang terjadi di belahan dunia teman-teman ya. Mari kita lihat data dari BBC News Indonesia. Mari kita baca. Perempuan di dunia banyak mengalami kekerasan fisik dan seksual. 1 dari 3 perempuan jadi korban, ungkap studi WHO.
Laporan baru dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengungkapkan bahwa sepertiga perempuan di dunia atau sekitar 736 juta dari mereka pernah mengalami kekerasan fisik ataupun seksual. Meski jumlah yang mengalami kekerasan secara umum tidak berubah sejak studi WHO terakhir pada tahun 2013, kajian terbaru ini menunjukkan bahwa perempuan mulai mengalami kekerasan sejak usia muda. 1 dari 4 wanita berusia antara 15 sampai 24 tahun mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pasangan mereka. Oh my God. WHO menyebutkan kajian ini adalah studi terbesar yang pernah dilakukan terkait isu kekerasan terhadap perempuan. WHO menganalisa data hasil survei di 161 negara antara tahun 2000 hingga 2018 untuk menghasilkan estimasi terbaru ini. Namun studi ini tidak memasukkan data dari selama pandemi COVID-19 terjadi. Dan ini sangat mengerikan sekali teman-teman ya kalau kita lihat. Saya coba untuk belajar bahasa Inggris sedikit. Women have experienced psychology and sexual violence, fisik dan seksual violence in their lifetime. Aduh, udah Inggris nggak? Udah Inggris belum? Udah kali ya. Women on average who were aged 15 years or older in 2018 have experienced one or both of this form. Oh, aduh, air udah aku muncrat guys. Ribet bahasa Inggris mah, nggak biasa ih. Riset WHO menyebutkan kekerasan oleh pasangan sebagai bentuk pelecehan yang paling banyak dilaporkan, sekitar 641 juta perempuan mengaku pernah mengalaminya. Oh my God. Di luar itu 6% perempuan di seluruh dunia mengatakan telah diserang oleh orang lain yang bukan suami atau pasangan mereka. Tapi ternyata kekerasan dilakukan oleh pasangan mereka. Berarti ini apa solusinya di iman Kristen kalau ini terjadi di keluarga mereka? Apakah mereka bertahan, kata mereka, pikul salib? Ya, biarkan umat Kristen yang menjawab. Buat teman-teman para pendeta, teman-teman Kristen yang ingin menjawab pertanyaan saya, silakan di stitch video saya. Oh, bukan di stitch, itu TikTok. Silakan di reaction video YouTube Uniriva, karena Uniriva ingin mengetahui bagaimana solusi dalam iman Kristen ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga dalam iman Kristiani. Ini untuk edukasi seluruh publik, karena 6 tahun saya diskusi dengan umat Kristen, saya tidak mendapatkan jawabannya sama sekali. Lanjut. Dan sekarang kita angkat satu lagi data. Di iman Kristen tidak boleh bercerai, tapi teman-teman masalahnya juga perceraian itu meningkat by the way. Oke, kita lihat. Lalu mereka ini masuk neraka jahanam atau gimana ya? Kita nggak tahu. Kalau di dalam Islam itu kan kalau nggak boleh, kalau dikerjakan dapat dosa tuh. Kalau bertobat diampuni tuh. Nggak ada cerita Tuhan turun untuk menebus dengan cara meningsoy di jalan di tiang salib ya, nggak ada begitu. Dan mari kita baca satu artikel ini teman-teman. Mengapa angka perceraian di berbagai negara melonjak saat pandemi COVID-19? Oke, mari kita baca. Setelah menikah selama 7 tahun, Sophie Turner dan suaminya mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan. Sebelum virus corona menyebar ke seluruh dunia, pasangan itu tidak pernah membahas kemungkinan terburuk dari rumah tangga mereka. Namun selama pandemi hubungan mereka memburuk. Saya menjadi lebih tertekan dan situasi buruk itu terus memuncak. Kami akhirnya memutuskan barangkali untuk menjalani percobaan pisah ranjang, ujar Sophie yang bekerja di pusat layanan sosial khusus anak di Suffolk, Inggris. Minum dulu ya guys. Lanjut lagi. Dengan cepat kami menyadari bahwa perpisahan ini akan berlangsung selamanya, ucapnya. Situasi yang dihadapi oleh Sophie dan suaminya merupakan hal yang dihadapi banyak rumah tangga selama pandemi. Permohonan perceraian di Inggris dan di berbagai negara lainnya melonjak. Firma hukum di Inggris, Stewart, memasukkan 12% lebih banyak dokumen permohonan perceraian selama Julai hingga Oktober tahun ini ketimbang periode yang sama pada tahun 2019. Badan Amal yang memberikan bantuan hukum serta konseling urusan domestik Citizens Advice
Susah pakai bahasa Inggris ini, udah aku tuh muncrat-muncrat tahu. Udah biasa aja. Juga menyebutkan bahwa permintaan konsultasi terkait perceraian meningkat. Di Amerika Serikat, situs penyedia jasa pembuatan kontrak hukum menyatakan pendapatan mereka dari dokumen perceraian naik hingga 34%. Pasangan yang baru menikah dalam 5 bulan terakhir menyumbang 20% diantaranya. Tren yang sama juga terjadi di China, salah satu negara yang memberlakukan karantina wilayah paling ketat di dunia. Di Swedia, di mana penanganan COVID-19 diserahkan secara swadaya kepada warganya, tren perceraian ini juga melonjak. Pandemi yang berdampak buruk pada rumah tangga merupakan bukan berita baru. Para pengacara, psikolog, dan akademisi mulai mendapat pemahaman yang lebih jelas tentang berbagai faktor di balik tren ini. Mereka memprediksi peningkatan perceraian akan terus terjadi di tahun 2021. Sekarang sudah 2024. Di firma hukum Stewart, pengacara Carly Cringe menggambarkan pandemi sebagai badai yang sempurna untuk pasangan suami istri. By the way, ketika Yesus melarang perceraian, dia tahu nggak sih kalau ini akan terjadi gitu? Karena ini makin banyak orang bercerai, makin banyak yang melanggar hukum Tuhan gitu. Ini masuk neraka atau masuk surga gitu loh. Ini kan menjadi pertanyaan kita. Kan dilarang bercerai tuh. Yang terlanjur bercerai itu gimana? Apakah tetap diselamatkan karena dibantu darah Yesus atau bagaimana gitu. Terus kalau seandainya dia meningsoi di tangan laki gitu kan, ditusuk berkali-kali terus selamat, dia nggak boleh bercerai gitu. Dia harus hidup sama psikopat seumur hidup. Oh my God. Oke, kalau dalam Islam sendiri teman-teman tahu ya, dalam Islam itu perceraian itu dibolehkan walaupun perceraian adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dalam hukum Islam itu dinamis sesuai dengan kondisi apa yang dialami oleh manusia itu. Hukum itu bisa menjadi haram, mubah, makruh, dan juga halal. Nah, maksudnya bukan halal, lebih ke wajib. Bisa jadi contoh. Ketika ada seorang istri yang menemukan suaminya itu murtad, maka kewajiban dia itu untuk bercerai. Karena kalau dia tetap berhubungan suami istri dengan suami yang sudah murtad, maka dia akan berjoni. Maka bisa menjadi wajib bagi dia untuk bercerai. Kalau seandainya dia punya suami yang psikopat seperti laki yang tadi membunuh istrinya di depan publik tadi, maka dianjurkan untuk bercerai. Bisa jadi dianjurkan, bisa jadi wajib, bisa jadi menjadi dapat pahala ketika bercerai karena menyelamatkan dirinya. Inilah keadilan Allah. Kaidah-kaidah Islam dirangkum dalam kaidah fikih dunia perceraian. Walaupun perceraian bukan hal yang disukai oleh Allah, melainkan hal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam hadis tidak mencium bau surga ketika ada seorang wanita yang meminta bercerai dari suami tanpa ada alasan yang jelas. Islam adalah agama yang relevan dan make sense dan juga sesuai dengan realitas konkret, di mana ketika Tuhan memberikan hukum-hukum, tentulah Tuhan tahu apa yang akan dihadapi oleh hambanya. Apakah menurut kalian masuk akal ketika Tuhan memberikan hukum, tapi hukum itu tak mampu dijalankan? Apakah kalian mengatakan Tuhan itu zalim? Tidak, maksudnya tentu tidak. Tidak mungkin Tuhan dalam ranah realitas itu memberikan hukum yang tak terjalani oleh manusia. Semua hukum dalam Islam itu hukum yang sangat mudah. Sebenarnya bukan manusianya tidak mampu melakukan, tetapi manusianya tidak mau melakukan karena mereka ingkar itu. Kenapa mereka masuk neraka jahanam? Kalau ada manusia yang ingkar, mereka sengaja untuk mengingkari aturan Tuhan, maka mereka auto neraka jahanam. Kenapa? Mereka memilih untuk mengingkari Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi perceraian menjadi kebutuhan kemudian dikarenakan adanya laki yang psikopat. Ternyata itu menjadi asbab manusia masuk neraka jahanam karena perceraian dalam iman Kristen itu diharamkan. Selama ini tuh aku diskusi dengan teman-teman Kristen, teman-teman, dan jarang aku mendapatkan informasi yang jelas terkait perceraian ini boleh atau tidak. Teman-teman tahu sendiri kan, banyak sekali pendeta yang mengatakan tidak boleh bercerai, tapi ketika ditanya apa solusinya, ada yang menjawab pikul salib. Menarik ini dibahas karena
Saya kasihan dengan teman-teman Kristiani yang perempuan ketika dia ditabok sama suami, tidak dinafkahi, ditusbol depan belakang, dia tetap tidak boleh bercerai. Kasihan sekali wanita-wanita seperti ini. Kenapa? Karena mereka hanya akan hidup dalam penderitaan seumur hidup. Tetapi ketika mereka pikul salib dan mereka bertahan dengan laki psikopat, apakah itu menjamin keamanan nyawa mereka? Dalam Islam kita tidak boleh zolim kepada diri kita. Kenapa? Islam mengajarkan kita untuk adil. Adil. Ya, adil. Adil itu maksudnya apa? Ketika kita diperintahkan kasihi orang lain sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana cara kita mengasihi orang lain ketika tidak mengasihi diri sendiri? Kenapa saya begitu ya? Capek. Maksudnya gimana caranya kita mengasihi orang lain ketika kita tidak diajarkan cara mengasihi diri sendiri gitu? Bukankah kita mengasihi orang lain sebagaimana mengasihi diri sendiri? Tapi ternyata kita tidak mengasihi diri sendiri dengan membiarkan diri kita bersama dengan para psikopat. Oh my God. Dan ternyata saya tidak tahu apakah ini menjadi asbab banyaknya kumpul kebo di daerah yang mayoritasnya Kristen. Dan seperti yang disampaikan oleh YouTuber tanpa rogi ini. Mari kita lihat, mari kita simak video berweek di mana terjadi ternyata kumpul kebo itu banyak dilakukan di daerah mayoritas Kristen di Indonesia. Apakah karena mereka tidak mau menikah? Karena mereka takut bercerai? Test drive dulu sebelum menikah, kumpul kebo dulu. Mari kita simak. Saya tidak tahu itu. Mari kita simak video berikut ini. Sekitar kalian ada yang ngelakuin praktek kumpul kebo nggak? Kabarnya fenomena ini makin marak di Indonesia loh. Jadi kumpul kebo itu istilah untuk pasangan yang tinggal bareng tanpa ikatan pernikahan yang sah. Menurut The Conversation, banyak pasangan milih kumpul kebo karena pandangan mereka soal pernikahan udah mulai berubah. Mereka ngerasa pernikahan itu ribet dan terlalu banyak aturannya. Sebagai alternatif, kumpul kebo dianggap sebagai bentuk cinta yang lebih murni dan bebas komitmen. Tapi di Asia, termasuk Indonesia, kumpul kebo nggak dapat pengakuan legal, berbeda dengan Eropa dan Amerika. Di sini, kumpul kebo biasanya cuma berlangsung sebentar, dianggap sebagai langkah awal menuju pernikahan. Dari studi tahun 2021 berjudul The Untold Story of Cohabitation, terlihat kalau kumpul kebo lebih sering terjadi di Indonesia Timur, khususnya kalangan non-Muslim. Maaf, ini data teman-teman ya. Tanpa bermaksud untuk terkejut, tapi memang saya terkejut. Kenapa? Karena teman-teman Kristen kita selama ini selalu bilang, agama Islam agama lendir, kalian banyak yang melakukan ini, kalian banyak. Tapi ternyata di Indonesia mayoritas kumpul kebonya ada di daerah non-Muslim. Mari kita lihat lagi. Aku tuh emang se-ekspresif ini guys. Peneliti dari BRIN, Yulianda Nurul Aini, yang melakukan penelitian di Manado nemuin 3 alasan kenapa banyak pasangan milih kumpul kebo, yakni beban finansial, prosedur perceraian yang rumit. Dor. Kenapa aku bisa begini ya? Secara data, kenapa mereka kumpul kebo? Karena mereka mengatakan prosedur perceraian itu sulit. Ya emang gak boleh cerai bang. Kok abang? Ini mbak-mbak kan? Iya bercanda. Emang gak boleh cerai. Jadi ketika alasan pertama kumpul kebo dilakukan oleh mayoritas di agama seberang itu karena sulitnya perceraian. Ternyata ayo lanjut lagi deh. Mari kita simak. Dan penerimaan sosial. Masalahnya, tren kumpul kebo ini bertentangan sama nilai agama, norma, dan hukum di Indonesia. Dan dampaknya juga serius banget. Ada degradasi moral dan nilai keluarga. Selain itu... aku fokus di alasan pertama ya guys. Alasan pertama mereka kumpul kebo itu adalah dikarenakan sulitnya proses perceraian. Mereka tuh gak boleh cerai. Guys, jadi
Ya mikir aja lah kalian yang muda-muda. Kita nggak boleh cerai coy di agama kita. Ya gimana dong kita bisa tahu kalau itu pasangan kita yang tepat? Yaudah yuk kumpul aja dulu yuk kan gitu. Bisa jadi dong. Kita kumpul aja dulu gitu kan. Test drive dulu, nikmati dulu. Nanti kalau udah kayaknya kita cocok, lu nggak psikopat. Ya udah kita nikah gitu. Oh my God. Aku tidak bisa mengerti dengan ini. Apakah Tuhannya umat Kristen ketika memberikan larangan perceraian itu tahu nggak sih kalau ini akan menjadi implikasi dari pelarangan perceraian, guys? Tapi ya sudahlah ya, ini kan iman orang Kristen. Tugas kita kan selama ini hanya bertanya sebagai penggalian ilmu. Karena gimana kita mau pinter kalau kita nggak banyak bertanya. Secara aku nggak mau bodoh, aku kan pinter guys. Jadi aku selalu banyak bertanya. Bukan berarti banyak bertanya malu-maluin, ya enggak. Malu bertanya sesat di jalan, banyak bertanya malu-maluin. Ini pertanyaannya krusial banget. Itu korban yang ditusuk sama lakinya, itu ketika dia sembuh, dia harus tetap standby sama lakinya yang psikopat, guys. Kebayang nggak kalian kalau kalian kayak gitu? Nih kalian nggak boleh cerai nih. Sementara laki kalian psikopat. Terus kalian ditusuk 3 kali ya kan. Terus kalian sembuh tuh. Tara, aku sembuh abang pulang. Kalian mau nggak tinggal serumah lagi sama itu psikopat? Ih, nggak mungkin kan guys. Tapi sudahlah ya, ini selalu saja menjadi pertanyaan aku, apa sih solusi di agama Kristen terkait tentang KDRT yang memang realitasnya banyak terjadi, kemudian bagaimana solusinya ketika ada perceraian yang terjadi di iman Kristen, apakah mereka tetap selamat atau tidak. By the way, tujuan aku membahas ini karena aku seorang pendiskusi lintas agama yang selalu saja diserang agamanya oleh umat Kristen yang mengatakan agama Islam itu agama cerai. Padahal perceraian dibenci oleh Allah walaupun itu halal, karena setiap Allah memberikan hukum, tentu Allah tahu apa yang belum terjadi, apa yang akan terjadi karena Allah berkata, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Gak mungkin guys Allah itu memberikan hukum yang tidak relevan dengan kehidupan kita, kan namanya juga Allah. Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Ya mungkin itu saja sih yang bisa aku reaction pada kali ini, video viral yang cukup mengganggu tidur aku, yang sangat-sangat tidak nyaman aku 2 hari ini untuk belajar karena aku kesal sama laki-laki psikopat seperti itu yang harus dikuliti karena dia tega-teganya istrinya lagi nyanyi rohani, dia tusuk berkali-kali di hadapan orang. Dasar psikopat. Yaudah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, buat teman-temanku yang Kristen dan para pendeta. Silakan dijawab pertanyaan aku, apa solusinya ketika ada wanita yang di KDRT karena mereka tidak boleh bercerai. Yang kedua adalah kalau si kakak itu sehat dan apakah dia harus kembali kepada suaminya psikopat? Silakan dijawab dengan reaction video Unriva Pak Pendeta Esra Soru, Pak MYM. Siapa lagi ya? Andre Tunggal. Senggol dong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.